Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian online ini kami masih mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini maupun dimanapun ada jemaat mengikuti kebaktian online ini. Dan kiranya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong Hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa pekerjaan-Mu semua ini akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, jauhkan dari segala macam gangguan, berikan hati yang betul-betul terbuka, konsentrasi yang baik dari awal di akhir, dan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti. Setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya semua kami percaya pada kebenaran firman. Tak peduli betapa mustahilnya hal itu, karena bagi Engkau memang tidak ada yang mustahil. Biarlah kami percaya, dan kami mau jadi penerus untuk menyampaikan firman ini kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Juga sekali lagi kami mohon Kau jaga wifi, sinyal HP, listrik, streamingnya, penyiarannya, penerimaannya, semuanya Kau jaga dan lindungi, supaya semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sudah mengumumkan bahwa mulai awal bulan Desember ini khotbahnya sudah berbau Natal. Minggu depan juga, lalu minggu depannya lagi kita kebaktian Natal ya. Jadi kebaktian Natal kita adakan tanggal 20 Desember, hari Minggu, jam yang sama. Kami tidak mengadakan kebaktian pada tanggal 25 untuk menunjukkan bahwa kami tidak percaya Natal itu tanggal 25 Desember. Tapi kami mengadakan pokoknya di sekitar tanggal itu. Jadi saudara, hari ini saya akan membahas Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saya kira membutuhkan 2 kali khotbah untuk membahas bagian ini. Dulu sudah pernah dikhotbahkan, tetapi ini ada tambahan bahan sehingga menjadi lebih panjang. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 kita akan bacakan seluruh teks ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini sebetulnya sudah termasuk cerita Natal ya. Dan saya kira sudah sangat banyak saudara baca. Mungkin sudah sangat banyak saudara dengar khotbah berkenaan dengan ayat ini atau menggunakan ayat ini sebagai dasar. Saudara, kita melihat pada bagian pertama, Gabriel itu malaikat ya, datang kepada Maria dalam ayat 26 sampai dengan 28a. Kita akan baca ulang ya, ayat 26 sampai dengan 28a. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, saya cukup hentikan sampai di sana saja. Saudara, ada beberapa bagian yang akan saya bahas ya. Pertama ada kata-kata bulan ke-6 pada awal dari ayat yang ke-26. Maksudnya bulan ke-6 setelah malaikat datang kepada Zakaria, atau bulan ke-6 setelah Elisabeth mulai mengandung. Kita bisa membandingkan dengan ayat 36b. Saya tidak ajak saudara untuk melihat, saudara bisa bandingkan sendiri. Jadi saudara, karena saat dimana Zakaria mendapatkan pemberitaan malaikat ataupun Elisabeth mulai mengandung, itu juga tidak diketahui kapan, maka juga tidak bisa ya orang mau tahu Natal itu kapan. Jadi saya berpendapat Natal itu tidak diketahui tanggalnya, bulannya, dan bahkan kalau kita melihat pada buku-buku tafsiran, jangankan bulannya, tahunnya pun tidak diketahui. Orang memperkirakan saja antara tahun 4 sampai tahun 8 sebelum Masehi. Dan kalau bilang bulan, Adam Clark itu mengatakan setiap bulan dalam sepanjang tahun ada satu kelompok Kristen yang percaya Yesus lahir pada bulan itu. Jadi bulan Januari ada kelompok Kristen A yang percaya Yesus bulan itu. Bulan Februari kelompok Kristen B percaya Yesus lahir bulan itu. Dan seterusnya 12 bulan semua ada kelompok Kristen yang percaya Yesus lahir pada bulan itu. Simpang siurnya ini menunjukkan bahwa memang tidak ada yang bisa mengetahui Natal yang sesungguhnya itu kapan. Jadi jelas Natal bukan tanggal 25 Desember. Orang-orang seringkali menyerang kelompok-kelompok yang anti Natal itu ya, dan mengatakan bahwa kita ini menipu orang. Kalau kita mengatakan Natal 25 Desember, saya tidak nipu, tidak apa. Saya ngomong terang-terangan Natal bukan 25 Desember. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi sudah tradisi 25 Desember, ya kita rayakan sekitar situ. Nggak usah terlalu ekstrim ya, karena untuk mau menunjukkan bukan 25 Desember lalu kita rayakan pada bulan Juni gitu ya. Nah, kita jadi orang yang aneh sendirian kalau seperti itu. Saya kira nggak perlu se-ekstrim itu. Tapi cukup seperti yang gereja ini lakukan. Kami tidak pernah mau Natalan pada tanggal 25 Desember. Nggak peduli 25 Desembernya hari Minggu, kami tidak akan rayakan pada hari itu. Kami akan rayakan pada 1 minggu sebelumnya atau 1 minggu sesudahnya atau kapan, tapi pokoknya bukan pada tanggal 25 Desember. Jadi saudara, bulan ke-6 nih setelah malaikat datang pada Zakaria. Dan ini menunjukkan bahwa usia Yesus itu, Yesus sebagai manusia ya, lebih muda sekitar 6 bulan dari Yohanes Pembaptis. Ya, jadi tentu ini bicara Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia itu punya titik awal. Ingat itu ya. Camkan itu baik-baik. Yesus sebagai manusia punya titik awal. Dia tidak kekal. Dia usianya lebih muda sekitar 6 bulan dibandingkan Yohanes Pembaptis.
Tapi kalau kita menilai Yesus sebagai Allah, dia kekal dan lebih tua dari siapapun kecuali dari Bapa dan Roh Kudus, setara. Ya, dia tidak lebih muda juga, tapi setara. Bapa, Anak, Roh Kudus sama kekalnya, sama tuanya. Tidak ada saat di mana salah satu pribadi belum ada atau tidak ada. Sama-sama kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya bisa melihat dalam Yohanes 8 ayat 58, di mana Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku ada. Jadi Abraham itu lebih dari 2000 tahun sebelum Kristus ya. Sebelum Kristus lahir, Abraham lebih 2000 tahun dia hidup. Tapi dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi tentu dalam hal itu bukan bicara kemanusiaannya, itu bicara keilahiannya, karena keilahiannya memang kekal. Jadi ingat saudara, sebagai manusia dia tidak kekal. Dia punya titik awal sejak jadi janin dalam kandungan Maria. Itu titik awalnya dia. Sebelum itu manusia Yesus tidak ada, hanya Allahnya ada. Tapi sejak dikandung dalam kandungan Maria, dia menjadi satu pribadi dengan dua hakikat, Allah dan manusia. Jadi saudara, kalau kita ditanya apakah Yesus kekal atau tidak kekal, kita harus tanya lebih dulu. Kamu tanya itu sebagai Allah atau sebagai manusia? Sebagai Allah, dia kekal. Sebagai manusia, tentu saja dia tidak kekal. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara, Nazaret ini adalah suatu kota atau tempat yang pada saat itu dianggap hina. Saya tidak ngerti kenapa, tapi kota ini dianggap hina atau rendah. Kita melihat itu dari Yohanes pasal 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Si Nathanael ini mau diperkenalkan kepada Yesus, dan diberitahu Yesusnya dari Nazaret. Lah, orang dari Nazaret, apa mungkin sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Jadi saudara, kota yang dianggap hina sehingga sampai muncul kata-kata seperti itu. Saudara, ditinjau dari banyak sudut. Baik pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis maupun kelahiran dari Yohanes Pembaptis kelihatannya lebih hebat, lebih mentereng daripada pemberitaan tentang kelahiran dan juga kelahiran Yesus itu sendiri. Jadi kita bandingkan Yohanes Pembaptis yang 6 bulan lebih tua daripada manusia Yesus ini dengan Yesusnya. Pemberitaan tentang kelahirannya maupun kelahirannya, yang Yohanes Pembaptis jauh lebih mentereng. Yang ini begitu rendah, begitu hina. Saudara, saya akan menunjukkan beberapa poinnya. Poin A, kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan di dalam bait Allah di Yerusalem. Sedangkan kelahiran Yesus diberitakan di rumah Maria di Nazaret di Galilea. Yang satu mentereng ya, bait Allah, dan itu di ibu kota di Yerusalem. Yang kelahiran Yesus di rumahnya Maria di Nazaret yang hina di Galilea. Jadi ini perbandingan pertama. Yang kedua, poin B, kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan kepada seorang imam, bahkan imam besar, yaitu Zakaria, yang waktu itu calon bapak dari Yohanes Pembaptis. Sedangkan kelahiran Yesus diberitakan kepada seorang gadis desa, yaitu Maria. Laki-laki sangat kontras. Yang ketiga, poin C, Yohanes Pembaptis dilahirkan dalam rumah atau keluarga imam atau bahkan imam besar, sedangkan Yesus dilahirkan di tempat hewan dan hidup dalam keluarga tukang kayu, dan tukang kayu pada satu miskin. Jangan bayangkan seperti tukang mebel pada zaman sekarang ya. Tukang mebel kaya zaman sekarang, tapi ini tukang kayu, dan tukang kayu pada satu miskin. Kita bisa melihat itu dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7 dan Matius 13 ayat yang ke-55a. Saya tidak berikan ayat-ayatnya. Yang keempat, saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis diketahui banyak orang, sedangkan kelahiran Yesus pada saat lahirnya hampir tidak diketahui orang. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Lalu sedikit demi sedikit orang tahu. Tapi mula-mula pada waktu lahir,
Mungkin hanya Yesus dan Maria saja yang tahu. Bentar lagi gembala di padang diberitahu oleh malaikat dan mereka datang ke sana. Tapi perlahan-lahan, tapi waktu lahirnya tidak ada yang tahu siapa-siapa. Bandingkan saudara ya, begitu kontrasnya Yohanes Pembaptis yang tadinya kelihatan jauh lebih besar, Yesus kelihatan lebih hina dalam segala hal. Bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 2b yang berbunyi demikian. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi saudara, dari kata-kata ia tidak tampan, memang jelas tidak bisa dikatakan dia itu jelek. Tidak tampan sama jelek itu beda kan ya. Tapi pokoknya tidak tampan. Jangan bayangkan wajahnya seperti Tom Cruise atau gimana gitu ya. Tidak tampan dia. Kalau kita melihat foto-foto yang populer tentang Yesus, kita tahu tentu saja bahwa foto itu cuma hasil karya artis ya. Itu pasti bukan wajahnya dia. Dan seandainya itu wajah Yesus sesungguhnya, itu cukup tampan. Kenapa orang gambar seperti itu, melukis seperti itu? Mungkin bayangkan Yesus kasih digambarkan wajahnya penuh kasih dan pakai tidak tahu, tapi pokoknya kelihatan tampan. Dan itu jelas bukan Yesus yang sesungguhnya. Karena ayat mengatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Tidak ada kemegahan apapun, semarak apapun, sehingga kita memandang dia. Jadi kalau secara fisik rasanya orang tidak akan menginginkan, ya. Dan bagian akhir dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan. Secara fisik tidak ada apapun yang bagus yang membuat orang menyenangi dia atau menginginkan dia. Tapi jelas saudara, bahwa Yesus sebetulnya faktanya jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini mengajar kita untuk tidak menilai Yesus secara jasmani. Seandainya saat ini Yesusnya yang 2000 tahun yang lalu datang kembali saudara, tetap dalam bentuk manusia seperti dulu, bukan dengan kemuliaannya, mungkin banyak dari kita akan ngejek dia. Ada model kayak gini. Karena seperti yang Yesaya 53 ayat 2b katakan, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kan itu kalau melihat dia, jangan melihat dia atau menilai dia secara jasmani. Mari kita melihat dan membandingkan dengan ayat ini. 2 Korintus 5:16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami, Paulus sendiri ya, pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dulu dia nilai Kristus secara jasmani, dan dia tidak percaya. Dia bahkan karena itu dia menganiaya, menangkapi, membunuh orang-orang Kristen dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Dan dia lanjutkan, bukan hanya terhadap Yesus. Dulu dia nilai jasmani, sekarang tidak. Tapi bagian awalnya, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kalau saudara menilai Yesus secara jasmani, saudara tidak akan pernah mau datang dan percaya pada dia. Dan itu membawa penghukuman kekal bagi saudara. Dan juga dalam menilai hal-hal lain ataupun orang-orang lain, saudara hati-hati, jangan menilai secara jasmani atau lahiriah. Saya berikan beberapa contoh ya. Pertama misalnya dalam menilai suatu agama, orang memperhatikan berapa jumlah umatnya, dan bangga kalau misalnya agama mereka itu umatnya terbesar di dunia. Apa urusannya saudara? Kebenaran suatu agama tidak ditentukan oleh banyaknya pengikutnya. Jadi apa maunya nilai semacam demikian? Populernya agama tersebut sampai pelosok-pelosok semua tahu. Benar atau tidaknya tidak tergantung populernya. Memang yang benar itu seharusnya dipopulerkan.
Tapi jangan lupa bahwa yang salah, yang sesat pun menganggap diri mereka benar dan mereka juga mempopulerkan. Jadi dalam menilai suatu agama, jangan terlalu pedulikan berapa banyak jumlah umatnya, berapa populernya agama tersebut, dan sebagainya. Yang kedua, dalam menilai sebuah gereja, saudara, jangan memperhatikan kemegahan gedungnya, banyaknya jemaatnya, banyaknya cabang yang dimiliki. Wah, cabang-cabangnya sampai luar negeri dan sebagainya. Nama atau merek gereja yang ngetop, di mana orang tahu. Kalau saudara menganggap gereja yang gedungnya megah, jemaatnya banyak dan sebagainya, itu sebagai gereja yang benar, maka saudara juga harus menganggap semua konglomerat itu sebagai orang yang baik, gitu ya. Perhatikan rumah mereka mewah-mewah, mobil mereka mewah. Jadi kalau gereja itu megah gedungnya, maka dinilai benar. Ya, kalau lihat konglomerat rumahnya mewah, mobilnya mewah, maka mesti dianggap sebagai orang yang saleh, begitu. Saudara, ini menilai sesuatu dari lahiriah, dan ini sama sekali salah. Yang ketiga, saudara, dalam menilai seorang pendeta atau pengkhotbah atau hamba Tuhan, jangan melihat orangnya gagah atau tidak, ganteng atau jelek atau cantik atau buruk atau gimana. Jangan melihat gelarnya yang hebat. Wih, doktornya tumpuk-tumpuk. Saya bahkan anggap kalau seorang pendeta itu punya gelar doktor 2 atau lebih, itu menurut saya itu bukan positif, tapi itu negatif. Itu kalau pandangan saya. Karena untuk apa gelar doktor lebih dari 1, saudara? Saya mendengar ada pendeta yang punya gelar doktor sampai 7. Untuk apa, saudara? Pameran? Gelar doktor cukup 1 kalau itu persyaratan dari sekolah teologi, dan dia mau ngajar sekolah teologi yang mau menghasilkan S3, maka dia harus doktor. Tapi kalau 1 tidak cukup, mungkin 2. Menurut saya ini sudah sesuatu yang ingin pamer, ingin gagah-gagahan, hebat-hebatan. Padahal dalam faktanya saya menjumpai luar biasa banyak doktor yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Dulu pernah gereja kami mengundang seorang yang punya gelar doktor untuk khotbah. Saya tidak melebih-lebihkan, ya. Khotbahnya dia betul-betul seperti guru sekolah minggu, ngajar anak sekolah minggu yang kelas 3 SD atau 4 SD. Sedikit pun tidak lebih tinggi dari itu. Cerita Alkitab itu didongengkan. Sampai getun saya. Setelah itu saya ngajak dia makan, habis banyak. Lalu itu tak ajak makan di warung. Kenapa saya tidak sadar saat itu, saya tidak ngerti. Makan restoran habis banyak. Mikir-mikir getun. Mestinya ajak makan pecel saja. Dia cuma bisa dongeng, padahal doktor. Lah saya ngundang guru sekolah minggu, apa orang repot-repot. Lalu saudara, IQ tinggi yang dia miliki. Saudara, memang pendeta bodoh, IQ rendah, itu juga tidak menyenangkan. Tapi tetap memungkinkan mereka rohani. IQ tinggi lebih menyenangkan, tapi tetap lahiriah. Dan itu tidak membuktikan apa-apa bahwa dia rohani. Sekolah yang hebat di luar negeri, tempat dia mendapatkan pendidikan teologi dan sebagainya. Memang sudah sampai sekarang pun kalau saya dimintai nasihat dari orang yang kepingin jadi hamba Tuhan, dan dia tanya sekolah teologi yang mana, saya bilang saya tidak nasihatkan kamu sekolah teologi yang di dalam negeri. Kalau memungkinkan sekolah di luar negeri. Saya sendiri pernah tahu sekolah luar negeri, dan saya tahu itu beda. Saya tidak bilang bahwa semua dosennya hebat, tidak. Ada dosen-dosen yang hebat sekali,
Pada waktu saya di sana 3 atau 4 yang sangat hebat, lalu ada beberapa lagi yang cukup, tapi yang jelek juga banyak. Tapi setidaknya saudara, setiap dosen itu spesialis. Dosen sejarah saya itu tidak enak belas kalau mengajar. Tapi diktat yang dia tuliskan, yang dia bagikan kepada kami itu bagus isinya, menunjukkan dia belajar bagus. Cuma memang karunia mengajarnya yang buruk. Jadi kalau mengajar tuh wah, nidurkan orang. Jadi saudara, saya tahu kalau negeri, luar negeri tidak pasti hebat semua, tidak. Tapi dosennya spesialis semua, itu tentu beda dengan sekolah di sini. Dimana dosennya rasanya kayak asal comot, tidak peduli spesialisasinya apa. Ngajar kristologi, ini ngajar doktrin Allah, ini ngajar pneumatologi dan macam-macam hal. Padahal kekhususannya bukan di sana. Rasanya pokok dapat dosen, biasanya seperti itu. Saya pernah punya seorang teman mau masuk satu sekolah teologi, ya sudah saya beritahu, jangan masuk sekolah lain atau ke luar negeri. Saya tahu dia punya uang cukup, sebetulnya dia bisa sekolah luar negeri kalau dia mau. Tapi dia tidak mau nuruti saya. Dia sekolah teologi ya, di Indonesia. Dan dalam waktu beberapa bulan dia keluar. Kamu benar, aku sekolah tidak dapat apa-apa. Jadi saudara, pada waktu menilai pendeta, jangan nilai hal-hal yang cuma lahir ya. Sekolah luar negeri pun tidak menjamin apapun. Sekalipun secara logika kemungkinan bagusnya lebih banyak daripada kalau sekolah dalam negeri. Sekolah di mana saya masuk dan lulus darinya, LTS, 1 semester di atas saya lulus seorang teman dari Kolombia. Dia adalah seorang liberal dan pro-Rusia, anti-Amerika, dan pokoknya orang sesat. Tidak karu-karuan. Anaknya dia tetap dikasih beasiswa, hanya tinggal semester terakhir baru beasiswa dicabut. Padahal seluruh sekolah tahu keberadaan dia itu modelnya seperti itu. Sungkan atau bagaimana, menurut saya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan pokoknya dia lulus juga dengan gelar MDiv 1 semester sebelum saya dia lulusnya. MDiv dari ATS, tapi modelnya orangnya seperti itu. Jadi memang tidak menjamin. Tapi tetap saudara, pada umumnya secara umum kalau di luar itu fasilitas dan sebagainya, juga pengalaman dan apa, itu semua penting. Jika saya anjurkan luar negeri, tapi tetap itu tidak menjamin. Yang keempat saudara, dalam menilai buku rohani, mereka menilai bentuk bukunya, warnanya, cetakannya yang menarik dan sebagainya. Sebab saudara, kalau bentuk buku, warna dan cetakan yang menarik ini menjadi standar, maka saya akan tunjukkan buku apa yang cocok untuk saudara. Buku-buku rohani yang diterbitkan oleh Saksi Yehova. Lihat sendiri, tak percaya. Bukunya bagus-bagus, warna-warni, ada gambar-gambar menarik. Tapi lihat ajarannya tidak karu-karuan. Ya tidak, bukan urusan saya. Dulu saya menerbitkan buku, sukar mendapatkan penerbit karena bahan saya itu sukar, dan penerbit itu cari yang gampang. Ini memalukannya penerbit-penerbit Indonesia yang selalu mencari, pikirannya pokoknya orientasinya duit, keuntungan. Sukar bahannya, siapa yang mau?
Tidak bakal ada yang mau. Cuma satu kali saya kira pernah ada penerbit yang menerbitkan buku saya tentang saksi Yehova, dan itu pun 1-2 kali lalu dihentikan. Dan saya tawarkan kepada penerbit yang lain, semua menolak dengan alasan terlalu sukar bahannya. Mereka tidak peduli benar atau salahnya, berguna atau tidaknya, tapi pokoknya ini sukar, bangsa pasarnya sedikit, mereka tidak mau. Jadi akhirnya terpaksa cuma cetak sendiri. Dan saya juga ada kebanyakan waktu, dan cuma ya fotokopi dengan kertas A4, dijilid sendiri dan sebagainya. Tapi buku-buku saya memang berisi. Membuatnya tidak sembarang buat, betul-betul banyak berisi. Buku-buku rohani yang selain saya lihat itu banyak omong kosong gedabus yang tidak karu-karuan, tapi cetakannya bagus, semuanya bagus, sehingga lebih laris. Karena orang menilai secara lahiriah. Saudara, hati-hati dengan menilai secara lahiriah. Ini semua salah. Kita harus menilai semua secara rohani. Gerejanya besar, mutu rohaninya bagaimana, ajarannya dari mimbar itu bagaimana, itu yang nomor 1 perlu diperhatikan. Bukan kemegahan paduan suaranya, bukan alat musiknya, bukan pendetanya. Ada orang yang pernah tanya dalam acara tanya jawab, kenapa saya pakai pakaian begini biasa? Ada lagi yang tanya, kenapa saya tidak pakai stola? Stola itu yang kain lebar gini ya. Tentu harus pakai toga baru pakai stola. Tidak ada pakai jas biasa pakai stola. Saya tanya balik, dalam menjawab saya tanya balik, kamu punya ayat itu mengharuskan? Menanyakan seorang pendeta pakai stola, toga, bahkan jas. Saya tanya balik, ada ayat yang mengharuskan atau tidak? Saya sudah pernah mengatakan mengapa saya pakai pakaian seperti ini. Saya sangat tidak tahan panas. Kalau AC ini harus cukup dingin untuk saya pada waktu saya pakai jas, maka jemaatnya membeku. Karena saya butuh AC yang sangat dingin. Kalau seperti ini, tidak terlalu. Tapi karena saya berpakaian seperti ini, orang, pendeta apa ini? Saya sukanya lah, terserah. Tapi lihat yang pakai toga, pakai jas, pakai segala macam, wah hebat rasanya, formal sekali. Khotbahnya ada isinya atau tidak? Pikir ini baik-baik, sudah menilai pendeta, menilai gedung gereja, menilai agama, menilai buku. Selalu pikir nilai secara rohani. Mutu rohaninya itu yang harus dipertanyakan dan bukan dari sudut pandang lahiriahnya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Maria adalah seorang perawan yang masih dalam status bertunangan dengan Yusuf. Ini ada dalam ayat 27. Saya memberikan khotbah ini judul The Virgin Birth, kelahiran dari perawan. Ya mestinya The Virgin Birth of Christ, ya, kelahiran Kristus dari perawan. Mengapa ini saya berikan pakai judul? Ini sebetulnya gara-gara cuma satu orang, ya. Satu orang kali saya pakai, dan kadang-kadang saya sangat senang dia. Tapi kadang-kadang dia memberikan kata-kata yang luar biasa sesatnya. Dan orang ini adalah William Barclay. Beberapa kali orang bertanya kepada saya di dalam grup tanya jawab saya, mengapa saya pakai William Barclay? Saudara, William Barclay ini bagus dalam hal-hal tertentu. Dalam penjelasan bahasa Yunani, bagus sekali. Dan dia kalau menjelaskan biasa memberikan ilustrasi, memberikan penerapan bagus. Dan khususnya dalam hal latar belakang atau tradisi zaman itu, dia seorang spesialis yang jarang ada tandingannya. Tapi saudara, satu cacat dari William Barclay yang saya tahu, dia seorang liberal. Dan keliberalannya paling parah terlihat
dalam hal dia menghadapi teks-teks yang bersifat mujizat. Semua mujizat dalam Alkitab dia jelaskan sedemikian rupa sehingga jadi logis menurut dia, sehingga tidak butuh mujizat. Nah, kelahiran Yesus dari perawan itu mujizat. William Barclay tidak percaya itu. Ini sesuatu yang luar biasa gila ya. Bagaimana seorang penafsir tidak percaya kelahiran Yesus dari seorang perawan? Tapi itulah William Barclay. Jadi kalau saudara menggunakan buku tafsiran William Barclay, perhatikan teks yang saudara akan bahas. Kalau teks itu Yesus melakukan mujizat, atau teks itu pokoknya berkenaan dengan mujizat apapun, hampir pasti William Barclay tidak bisa digunakan. Paling-paling digunakan menunjukkan salahnya dia, bisa. Itu sering saya lakukan. Jadi misalnya waktu Kisah Rasul itu pasal 10, Petrus naik ke atap rumah lalu berdoa ya. Lalu turun kain dengan gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang yang najis. Lalu ada suara berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrusnya tidak mau, tapi aku tidak makan yang haram dan sebagainya. Suatu mengatakan apa yang Allah nyatakan pakai halal, jangan kamu nyatakan haram. 3 kali. Apa penafsiran William Barclay tentang itu? Petrus itu di atap, lihat laut tengah, katanya dia. Dan kata dia, kata layar, layarnya perahu ya, dengan kata kain itu sama dalam bahasa Yunani. Jadi Petrus melihat itu layar sebuah perahu di laut tengah. Lalu kok layarnya itu ada gambar binatang-binatang itu. Lalu layarnya naik turun 3 kali. Lalu ada suara, bangunlah, sembelihlah, makanlah. Itu dari mana? Dia tidak jelaskan. Pokoknya perahu, titik. Bukan mujizat. Saya mau tahu tentang dia menjelaskan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk 5.000 orang, itu 5.000 lakinya toh ya. Tambahlah yang perempuan dan anak, tidak tahu berapa. Dan sisa 12 keranjang. Bagaimana William Barclay menafsirkan? Itu tidak ada mujizat katanya. Sebetulnya yang bawa sangu, bawa bekal makanan itu bukan cuma anak kecil itu, tapi semua bawa. Cuma tidak berani keluarkan. Nek tak keluarkan nanti tetanggaku minta ya. Untuk aku tidak cukup, nanti tetanggaku minta gimana? Nah, lalu anak kecil itu keluarkan duluan. Dan waktu dia keluarkan, yang lain lalu ikut-ikutan keluarkan. Jadi bukannya 5 roti dan 2 ikan melimpah-limpah, berlipat ganda jadi cukup atau lebih untuk 5.000 orang. Enggak. Hanya semua mengeluarkan bekalnya. Ya karena semua mengeluarkan bekalnya, ya kenyang semua. Lalu sisa 12 keranjang dari siapa? Dia tidak ngurus itu. Jadi saudara, itu 2 contoh di mana dia menafsirkan mujizat dalam Alkitab. Karena saudara, kalau saudara mau pakai buku tafsiran dia boleh, tetapi hati-hati. Nah sekarang saudara, kita akan melihat bagaimana pandangan Yesus, pandangan Barclay tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan, atau yang saya sebut sebagai the virgin birth. Saya akan memberikan 2 kutipan kata-kata William Barclay. Yang pertama ini kata-kata William Barclay yang dikutip oleh John Murray. John Murray ini seorang ahli teologi dan penafsir reform. Dan dia mengutip tulisan William Barclay
rupa-rupanya di suatu majalah atau mingguan itu ya, yang berjudul The British Weekly, tanggal 31 Januari, tapi tidak tahu tahun berapa ini, halamannya ke-8. Saya kutip kata-kata John Murray ini ya, yang mengatakan demikian. Dr. Buckley setelah mendiskusikan kesukaran-kesukaran tertentu yang ia tegaskan tanpa bukti sebagai secara relatif tidak penting, melanjutkan untuk menangani kesukaran yang besar yang ia anggap atau pikirkan, ke dalam mana doktrin dari kelahiran dari perawan sungguh-sungguh bergerak. Jadi kalau itu dipercaya akan bergerak ke arah itu kesukaran yang besar, itu ya. Kesukaran yang besar katanya adalah pengaruhnya atas kepercayaan pada inkarnasi. Jika kelahiran dari perawan merupakan suatu fakta yang bersifat hurufiah, maka kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia dengan suatu cara yang berbeda dari cara dengan mana setiap orang lain datang ke dalam dunia, dan bahwa kita tidak lagi bisa memegang keadaannya sebagai manusia sepenuhnya dan kemanusiaannya sepenuhnya. Problem terbesar dari doktrin kelahiran dari perawan adalah bahwa itu meninggalkan kita dengan seorang Yesus yang setengah-setengah, tidak sepenuhnya ilahi maupun sepenuhnya manusia. Saudara, John Murray memberikan tanggapan. Cuma tanggapan dia saya anggap ada hal-hal yang tidak perlu saya buang, ada yang kurang saya tambahin. Jadi ini tanggapan John Murray ya. Pertama, saya kira benar sekali, ini langsung tanggapan dia. Cuma saya berikan kata-kata saya sendiri. Bahkan kalau kelahiran Yesus dari seorang perawan mempengaruhi kemanusiaannya, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi keilahiannya? Jangan sungguh-sungguh dan sungguh manusia kok bisa mempengaruhi keilahiannya, dari mana? Kalau lahir dari perawan, kalau itu mempengaruhi kemanusiaannya, tetap tidak bisa mempengaruhi keilahiannya kok. Dari mana kok tahu mempengaruhi keilahiannya? Cara Buckley berargumentasi itu tahu-tahu loncat pada satu kesimpulan tanpa ada dasar-dasar. Kalau menyangkal kemanusiaannya masih dia berikan dasar, sekalipun dasarnya salah juga. Tapi menyangkal keilahiannya dia tidak berikan dasar apapun. Hati-hati dalam melihat argumentasi dari orang-orang sesat model seperti ini. Dan banyak orang sesat seperti itu. Beri ayat ini, lalu jump to the conclusion, loncat pada suatu kesimpulan. Kesimpulannya ini dihubungkan antara ayat-ayatnya dengan kesimpulannya, gak cocok. Seolah-olah dia gunakan ayat, tapi kesimpulannya tidak ada. Pendeta Niko bicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang pertama itu yang di dalam Kisah Rasul pasal 2. Itu kata dia. Pentakosta yang kedua itu pada awal abad ke-20. Saya lupa jalan apa itu namanya. Ya, kotanya saya juga lupa. Yang itu yang membuat munculnya gerakan Pentakosta tahun 1901, kata-katanya 1906, tapi setahu saya mestinya 1901. Itu Pentakosta kedua, dan itu mulai gerakan Pentakosta muncul gara-gara peristiwa itu ya. Lalu Pentakosta ketiga, Niko sendiri. Niko adakan acara dengan Gilbert, videonya masuk YouTube, dan ngomong ini. Dan Gilbertnya mengarahkan, menggiring sehingga semuanya jadi kelihatan Alkitabiah. Tapi kalau dilihat semua dengan teliti, tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa Pentakostanya Niko itu
Yang ketiga itu Alkitabiah, sama sekali tidak ada. Lalu sini kok berikan acara, dia panggil 3 pengkhotbah. Kalau pengkhotbah kedua, ketiga itu sudah jelas-jelas sudah tidak ada urusannya, saya tidak terlalu gubris. Pengkhotbah yang pertama tuh wah berikan banyak ayat-ayat, lalu loncat pada kesimpulan Pentakosta ketiga memang Alkitabiah. Setelah lihat betul-betul teliti, tidak ada hubungannya kalau loncat Pentakosta ketiga. Lu Pentakosta itu jangankan yang ketiga, yang kedua tidak ada dalam Alkitab. Saudara, bagaimana bisa mengatakan itu Alkitabiah? Tidak ada kemungkinan, tidak ada dalam Alkitab kita mengatakan Alkitabiah itu mengatakan dari mana? Yang kedua, saudara tidak percaya. Kok mau yang ketiga? Kalau Pentakosta itu ada yang pertama lalu mesti ada kedua, ada ketiga. Loh, kalau gitu betul itu gereja Yesus apa Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun di China. Yesus lahir lagi dalam bentuk seorang perempuan. Nah, ini Natal yang kedua dulu, Natal yang pertama. Nanti ada Jumat Agung kedua, ada Paskah kedua, ada kenaikan kedua. Pentakostanya sudah dulu ya. Lalu nanti ada Natal ketiga, dan datang kedua kalinya jadi keberapa itu? Saudara jangan percaya omong kosong yang seperti ini. Dan kalau saudara menonton acara seperti itu ya, selalu perhatikan dengan teliti ayatnya ini yang dibuktikan oleh ayat itu apa? Cuma ini. Tapi kesimpulannya loncat pada sesuatu yang lebih besar. Ini ditunutkan. Pentakosta ketiganya ditunutkan. Banyak orang khotbah model seperti itu, seolah-olah khotbahnya Alkitabiah, dan dia bisa menunjukkan Pentakosta 3 itu Alkitabiah. Padahal kalau kita teliti, sama sekali tidak. Di sini Barclay berikan ini argumentasi tentang keilahian, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu lu kok bisa nurut keilahiannya pun diragukan. Dia cuma setengah Allah, setengah manusia. Dari mana? Ini pertama. Karena kita masuk ke kedua. Yesus adalah manusia yang sungguh-sungguh, tetapi dia tetap adalah manusia yang unik, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ini argumentasinya si John Murray ya. Kan William Barclay berkata kalau lahir dari perawan, dia datang dalam dunia dengan cara yang berbeda dengan orang-orang lain datang dalam dunia. Lalu terjadikan bukti itu mengatakan dia bukan manusia sungguh-sungguh. John Murray mengatakan Yesus adalah manusia sungguh-sungguh, tapi dia tetap adalah manusia yang unik karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau caranya datang dalam dunia atau menjadi manusia juga unik, itu justru cocok. Sebenarnya bantahan dari John Murray ini, kalau saya tidak salah, saya pernah dengar dari Calvin atau siapa, saya tidak ingat persis. Tapi jelas bagi saya, kata-kata ini juga tidak ada dasar Alkitabnya. Dia manusia unik, tapi datang ke dalam dunia harus dengan cara yang unik dan pakainya dasarnya dari mana gitu ya. Nah, terhadap poin yang kedua ini saya ingin menambahkannya. Pertama, kata-kata datang ke dalam dunia hanya berlaku untuk Kristus, karena itu menunjukkan pre-existence atau keberadaannya sebelum lahir. Kata-kata itu tidak berlaku untuk manusia lain manapun. Saudara lihat kata-kata William Barclay tadi, kalau Yesus lahir dari perawan dan itu diartikan hurufiah, maka dia datang dalam dunia dengan sesuatu yang berbeda dengan semua orang yang lain datang ke dunia. Semua orang lain datang ke dalam dunia. Ini datang dalam dunia, ini datang dalam dunia. Untuk Yesus bisa dikatakan datang dalam dunia. Untuk orang lain tidak satu pun bisa. Datang ke dalam dunia itu suatu tindakan aktif dan menunjukkan dia punya pre-existence atau keberadaan sebelum lahir. Hanya berlaku untuk Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kita sebelum dalam kandungan itu 1 detik janin sebelum itu kita tidak punya keberadaan.
Jadi mana bisa dikatakan kita datang dari dunia? Datang dari mana? Tidak mungkin. Hanya untuk Yesus. Ini pertama. Jadi tambahan dari saya ya. Yang kedua, Allah bisa dan pernah menciptakan manusia dengan 4 cara. Pertama, tanpa menggunakan laki-laki ataupun perempuan, yaitu pada waktu dia menciptakan Adam. Dia pakai debu tanah, dia membuskan nafas hidup, tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Adam. Yang kedua, tanpa menggunakan perempuan tapi menggunakan laki-laki, yaitu pada waktu dia menciptakan Hawa. Adam sedang tidur, diambil tulang rusuknya. Jadi dia pakai Adam, dia pakai orang laki. Biarpun dipakai tulang rusuknya, pokoknya laki dipakai. Tapi tidak ada perempuan. Entah bagaimana tulang rusuk dibangun dari perempuan, lalu menjadi Hawa. Ciptaan Hawa menggunakan laki, tapi tidak menggunakan perempuan. Lalu poin C, tanpa menggunakan laki-laki, tetapi dengan menggunakan perempuan, yaitu pada waktu dia menciptakan manusia Yesus. Saya katakan ulang, dia menciptakan manusia Yesus. Yesus sebagai manusia jelas dicipta. Yang tidak percaya omongan saya, lihat pengakuan-pengakuan iman ya. Nisea, Athanasius khususnya, Allahnya tidak dicipta, bahkan pencipta. Manusianya dicipta dan jelas tidak kekal. Dia menggunakan perempuan, yaitu Maria. Benih itu atau sel telur dari Maria dipakai. Jadi Yesus bukan bayi tabung gitu ya, made in heaven yang lalu dicemplungkan ke dalam perutnya Maria, tidak. Tapi Roh Kudus bekerja secara mujizat. Sel telur Maria tahu-tahu menjadi janin. Jadi yang menggunakan perempuan, tapi tidak ada laki. Yusuf tidak punya andil apapun. Orang laki manapun tidak punya andil apapun. Hanya Roh Kudus melakukan mujizat. Sel telur Maria tahu-tahu menjadi janin, dan akhirnya lahir Yesus. Jadi tanpa menggunakan laki-laki, tapi menggunakan perempuan. Lalu poin keempat, dengan menggunakan laki-laki dan perempuan, yaitu pada waktu dia menciptakan semua manusia yang lain, termasuk kita. Yang berbeda cuma Adam, Hawa, dan manusia Yesus. Yang Adam tanpa laki, tanpa perempuan. Yang Hawa pakai laki, tanpa perempuan. Manusia Yesus tanpa laki, tanpa perempuan. Lalu semua manusia yang lain dengan manusia laki-laki maupun perempuan dipakai. Jadi saudara, yang unik itu bukan hanya manusia Yesus kalau dalam penciptaannya, tapi juga Adam dan Hawa. Adam malah tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Tetap namanya manusia atau bukan? Manusia. Hawa dicipta pakai laki tanpa perempuan, tetap nama manusia. Kenapa Yesus dicipta tanpa laki, hanya dengan perempuan? Kok itu dianggap cara yang berbeda sehingga dia bukan manusia? Dari mana alasannya? Adam dan Hawa juga unik, tapi mereka tetap adalah manusia. Maka jelas bahwa cara Yesus dilahirkan melalui kelahiran dari seorang perawan, pakai perempuan dok, bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa dia bukan manusia. Karena poin C, komentar dari John Murray, saya langsung di sini berikan komentarnya, saya berikan terjemahnya langsung. Dalam kesimpulan artikelnya, Dr. Barclay berkata, di sini kita tidak terikat pada satu penafsiran yang manapun tentang cerita ini. Perhatikan ya. Jika kita memilih untuk menerima atau mengertinya secara hurufiah dan secara fisik atau medis, kita boleh melakukan seperti itu. Saya ulang, di sini kita tidak terikat. Jadi penafsiran dia itu tidak mengikat.
mau percaya karepmu, tidak mau yang lain, tak sukamu gitu lah ya. Pada satu penafsiran yang manapun tentang cerita ini, jika kita memilih untuk menerima atau mengertinya secara hurufiah dan secara fisik atau medis, berarti Yesus betul-betul lahir dari perawan. Kalau kita mau memilih itu, kita boleh melakukan seperti itu. Itu kata-kata Barclay yang dikutip oleh John Murray. Lalu sekarang komentar John Murray-nya. Ini bisa terlihat sebagai murah hati. Itu adalah kemurahan hati yang bersifat menipu. Dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, this may seem generous. It is a deceptive generosity. Kemurahan hati yang bersifat menipu. Itu adalah suatu kemurahan hati yang Dr. Barclay tidak punya hak untuk tawarkan. Jika argumentasi dengan mana kita sekarang berurusan adalah sah atau benar. Kalau argumentasi yang Barclay itu sah atau benar, Yesus datang dengan cara yang berbeda, jadi dia bukan manusia yang sungguh-sungguh, maka tidak bisa orang percaya kelahiran dari perawan. Kalau ini benar, ini tidak bisa benar. Karena jika kelahiran dari perawan mempengaruhi kemanusiaan sepenuhnya dari Yesus dan meninggalkan kita dengan suatu inkarnasi yang tidak lengkap atau sempurna, maka di sana tidak ada alternatif kecuali menolak kelahiran dari perawan. Di sana tidak ada tempat untuk penghindaran atau kata-kata yang berarti ganda. Kemanusiaan Yesus dan realita dari inkarnasi tidak boleh dipenuhi dengan prasangka. Dan jika kelahiran dari perawan memang mempengaruhi hal-hal ini, di sana tidak ada pilihan, harus ditolak. Ya, hendaklah atau marilah kita lengkap atau sempurna dalam persoalan-persoalan ini. Tak ada pelayanan yang diberikan pada iman kita ataupun kehormatan kepada Kristus dengan kata-kata yang berarti ganda. Jadi kata-kata Barclay di sini ini tidak ada dalam kutipan yang di atas ya. Tapi pada kesimpulan dari artikelnya kan dari itu semua. Pada kesimpulan dari artikel yang sama, dia mengatakan seperti itu. Boleh menerima hurufiah. Kita mau melakukan percaya Yesus lahir perawan, oke, tidak masalah. Saya pikir saudara, kata-kata John Murray ini sangat bagus ya. Dia tidak kasar seperti saya. Nabi palsu sesat, tidak. Tapi dia berkata ini bisa terlihat sebagai murah hati. Itu adalah suatu kemurahan hati yang bersifat menipu. Dan ini sesuatu yang penting untuk dipikirkan ya. Nabi palsu khususnya dari kalangan liberal, tapi bisa dari kalangan apapun betulnya ya, seringkali bersikap murah hati. Ajaran dia seperti ini, tapi kalau ada yang mau percaya itu ya gak apa-apa, sukanya lah. Padahal untuk ajaran dia itu dia memberikan argumentasi. Tapi dia murah hati. Kalau ada orang mau percaya yang lain, terserah, gak apa-apa. Kelihatannya penuh kasih kan, murah hati. Tapi kata-kata dia ini tidak enak sekali loh. Itu adalah kemurahan hati yang bersifat menipu. Itu adalah satu kemurahan hati yang Dr. Barclay tidak punya hak untuk tawarkan. Jika argumentasi dengan mana kita sekarang berurusan adalah satu benar. Kalau Yesus lahir dari perawan itu memang mempengaruhi kemanusiaan sepenuhnya dari Yesus dan meninggalkan kita dengan suatu inkarnasi yang tidak lengkap atau sempurna, maka tidak ada alternatif lain. Kita harus menolak doktrin kelahiran dari perawan. Tapi Barclay bersifat murah hati. Mau percaya aku baik, tidak mau percaya aku tidak apa-apa. Ini kemurahan hati yang menipu, kemurahan hati yang jelas-jelas tidak konsisten. Dia percaya sungguh-sungguh argumentasi dia ya atau tidak. Kalau dia percaya argumentasi dia sendiri, dia harus percaya virgin birth nonsense. Orang tidak boleh percaya, yang percaya bodoh. Mestinya ngomong begitu. Bahwa dia berkata orang yang mau percaya boleh melakukan itu. Ini kemurahan hati yang bersifat menipu.
Dan saudara, cara ini banyak dipakai karena orang-orang itu tidak mau terlihat sebagai Budi Asali yang kerasnya luar biasa. Nggak ada begini, lain dengan ini, sesat, titik. Saya tidak selalu ngomong begitu ya, tapi dalam hal tertentu saya ngomong begitu. Orang yang ngajar berbeda dengan Tritunggal yang saya ajarkan. Allah itu satu hakikat, tiga pribadi, sesat, titik. Kalau adzan itu adzan dasar, berbeda, sesat. Orang yang tidak percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga, sesat. Orang yang percaya keselamatan bukan karena iman saja, tapi plus perbuatan baik, baptisan dan sebagainya, sesat. Saya tidak kompromi sama sekali dalam hal-hal yang sifatnya doktrin dasar. Yang tidak percaya Yesus sebagai Allah dan manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh manusia, sesat. Tapi saudara, ada doktrin-doktrin yang saya cuma condong, tapi tidak yakin. Misalnya, roh manusia itu asalnya dari mana? Itu ada dua teori ya, Creationism dan Traditionism. Saya condong pada Creationism, tapi argumentasi sama-sama kuatnya luar biasa. Saya condong ke sini paling-paling 50% lebih sedikit, mungkin 55%. Masih tetap memungkinkan Traditionism benar. Karena saya melihat argumentasi, waduh gila-gilaan. Reform dapat sama reform, wah luar biasa hebatnya argumentasinya. Mungkin suatu kali saya perlu buat videonya. Dan saudara, dalam hal yang seperti itu, saya katakan saya condong ini. Tapi kalau ada orang yang mau percaya itu, ya terserah. Pertama, ini bukan doktrin dasar. Kedua, argumentasi yang memang tidak meyakinkan 100% bagi saya. Kalau ada orang menganggap yakin 1% yang ini, ya terserah. Tapi bagi saya tidak 100%. Maka saya tidak menganggap orang yang menerima ini sebagai salah atau bagaimana. Jadi saudara, tidak ada dalam persoalan ini orang bisa kompromi. Karena kelahiran Yesus dari perawan ini sesuatu yang luar biasa penting. Ini doktrin dasar sebetulnya. Sekarang yang kedua, dari buku tafsiran William Barclay, saya heran ya, si John Murray ini di dalam bukunya dia tidak membicarakan ini. Padahal yang tulisan tadi itu dari suatu majalah atau mingguan atau apapun. Yang ini buku tafsirannya betul-betul tentang Lukas 1 ayat 26-38. Nah, saya berikan kata-kata Barclay ya. Dalam teks ini kita berhadapan dengan satu dari doktrin-doktrin kontroversial yang besar dari iman Kristen, kelahiran dari perawan. Ini ngomongannya saya kurang ajar ya. Dia mengatakan doktrin-doktrin kontroversial. Yang mengatakan ini kontroversial hanya orang sesat atau liberal seperti dia. Semua seragam dalam hal ini. Semua yang Injil adalah Alkitabiah, percaya doktrin kelahiran Yesus dari perawan. Ini bukan kontroversial, tapi dia katakan kontroversial. Lalu dia katakan gereja tidak berkeras bahwa kita percaya kepada doktrin ini. Ini kurang ajar lebih lagi. Dan ingat ya, orang-orang liberal sering mengatakan demikian. Gereja, dia mengatakan gereja secara umum. Kalau dia katakan gerejaku, itu tidak masalah. Gereja berarti kata-kata dia mewakili seluruh gereja, begitu. Ini kurang ajar luar biasa. Gereja tidak berkeras bahwa kita percaya kepada doktrin ini. Gereja yang mana? Karena gereja saya adalah berkeras. Jemaat saya yang tidak berkeras pada doktrin kelahiran Yesus dari perawan,
saya anggap sebagai orang sesat dan bukan Kristen. Gereja tidak berkeras satu dengan Barclay, saya anggap gereja sesat dan bukan gereja Kristen. Saya lanjutkan. Marilah kita melihat pada alasan-alasan untuk pro gitu ya, dan terhadap atau menentang kepercayaan padanya. Dan lalu kita bisa atau boleh membuat keputusan kita sendiri. Perhatikan ya laki-laki. Lalu kita bisa atau boleh membuat keputusan kita sendiri. Deceptive generosity, kemurahan hati yang bersifat menipu itu muncul lagi ya. Ada dua alasan yang besar untuk menerimanya. Satu, arti hurufiah dari teks ini. Jadi yang pro kelahiran dari perawan, dia berikan argumentasi. Dua alasan. Arti pertama, arti hurufiah dari teks ini, dan lebih lagi dari Matius 1, 18-25, secara jelas adalah bahwa Yesus harus dilahirkan dari Maria tanpa seorang bapak manusia. Dua, adalah sesuatu yang alami atau berargumentasi bahwa Yesus adalah, seperti yang kita percayai, seseorang yang sangat spesial. Ia mempunyai sebuah jalan masuk yang khusus ke dalam dunia. Kalau Yesus khusus, ini seperti kata-katanya mulai tadi ya, maka dia punya jalan masuk yang khusus ke dalam dunia. Sekarang mari kita melihat pada hal-hal yang bisa membuat kita bertanya-tanya. Jika cerita tentang kelahiran dari perawan itu harus dimengerti secara hurufiah seperti semua itu. Nah sekarang argumentasi kontranya ya. Satu, silsilah dari Yesus, baik dalam Lukas dan dalam Matius. Lukas 3, 23-38, Matius 1, 1-17 melacak silsilah Yesus melalui Yusuf, yang adalah aneh jika Yusuf bukanlah bapaknya yang sungguh-sungguh. Nanti saja saya tanggapi. Yang kedua, pada waktu Maria sedang mencari Yesus pada peristiwa di mana ia tertinggal di belakang di bait Allah. Ini waktu Yesus umur 12 tahun ya. Ia berkata, bapakmu pasti Yusuf, dan aku telah mencari engkau dengan sangat khawatir. Lukas 2:48. Sebutan Bapa jelas diberikan oleh Maria kepada Yusuf. 3. Berulang-ulang Yesus disebut sebagai anak Yusuf. Matius 13:55, Yohanes 6:42. 4. Sisa dari perjanjian baru tak tahu apa-apa tentang kelahiran dari perawan. Memang benar, dalam Galatia 4:4 Paulus berbicara tentang Yesus sebagai dilahirkan dari perempuan. Tetapi ini merupakan ungkapan yang biasa untuk manusia manapun. Kalau dia berikan beberapa ayat dalam Ayub, tidak pernah ada orang menggunakan Galatia 4:4 sebagai dasar argumentasi Yesus lahir dari perawan. Dia gunakan ini lalu dia gugurkan, seolah-olah dia bisa menggugurkan argumentasi yang bahkan saya tidak pernah tahu kalau itu ada. Tapi mari kita bertanya, jika kita tidak menerima cerita tentang kelahiran dari perawan secara hurufiah, bagaimana cerita itu muncul? Orang-orang Yahudi mempunyai suatu kata-kata singkat bahwa dalam kelahiran dari setiap anak di sana ada 3 partner, maksudnya 3 yang bekerja sama ya, sang bapak, sang ibu, dan Roh Allah. Mereka percaya bahwa tidak ada anak pernah bisa dilahirkan tanpa Roh Kudus. Dan memang memungkinkan bahwa cerita-cerita PB tentang kelahiran Yesus adalah cara yang indah dan bersifat syair untuk mengatakan bahwa sekalipun ia mempunyai seorang bapak manusia, Roh Kudus dari Allah bekerja dalam kelahirannya dengan suatu cara yang unik. Saya ulang ya. Dan memang memungkinkan bahwa cerita-cerita perjanjian baru tentang kelahiran baru, nah kelahiran Yesus adalah cara yang indah dan bersifat syair. Yang mana yang bersifat syair? Itu cerita sejarah, saudara. Historical narrative ya. Kok bisa syair dari mana? Untuk mengatakan bahwa sekalipun ia mempunyai seorang bapak manusia, Roh Kudus dari Allah bekerja dalam kelahirannya dengan suatu cara yang unik. Dalam persoalan ini, kita bisa atau boleh membuat keputusan kita sendiri. Laki-laki deceptive generosity,
suatu kemurahan hati yang bersifat menipu. Memang bisa bahwa kita ingin berpegang kuat-kuat pada doktrin hurufiah tentang kelahiran dari perawan, tapi juga bisa bahwa kita lebih memilih untuk berpikir atau menganggap tentangnya sebagai suatu cara yang indah untuk menekankan kehadiran dari Roh Allah dalam kehidupan keluarga. Saya berikan tanggapan saudara. Poin A, hanya gereja yang sesat, yang tidak mendesak kepercayaan terhadap doktrin ini. Dan ini kurang ajarnya dia. Dan orang liberal saya katakan, sering katakan demikian. Gereja tidak berkeras untuk mengajar demikian. Gereja tidak berkeras untuk mengajar demikian. Gereja siapa? Gereja dia. Tapi dia tekankan cuma gereja, seakan-akan semua gereja. Saya tidak satu kali ini aja saja baca tulisan model seperti ini. Sangat banyak. Karena poin B, secara sah atau secara hukum, Yesus memang adalah anak Yusuf. Secara legal, hukum pada saat itu, Maria mengandung, mereka belum menikah, baru bertunangan. Mengandung lalu Roh Kudus dalam mimpi menyuruh menikah. Menikah. Secara sah atau secara hukum, Yesus memang anak Yusuf. Karena itu tidak aneh kalau silsilahnya dalam Matius dibuat melalui Yusuf. Tapi saya berpendapat bahwa silsilah Yesus dalam Lukas itu adalah melalui Maria. Saya tidak akan bahas di sini. Singkat saja ya. Memang di situ muncul kata Yusuf, anak Eli. Itu harus diartikan menantu Eli. Berarti Yusuf, si Eli itu bapaknya Maria. Dan kalau menantu disebut anak, saya bisa berikan ayat Alkitab yang memang mendukung. Naomi itu mengatakan kepada Ruth dan Orpa, menyebut mereka sebagai daughters, anak-anak perempuan. Ya, padahal mereka menantu. Sebut anak, itu biasa, tidak masalah. Jadi silsilah Yesus dalam Lukas itu melalui Maria sebetulnya. Dan kalau saudara lihat cerita-ceritanya, yang Matius mimpinya diberikan pada Yusuf, selalu pusatnya Yusuf semua. Tapi dalam Lukas mimpinya diberikan pada Maria. Semua Maria. Perhatikan ceritanya semua, konteksnya Maria ini Yusuf. Maka silsilah di sini Yusuf, sisa sini Maria. Kalau mau tahu lebih jelas, lihat eksposisi saya tentang Lukas 3 ayat 23-38 di mana saya membahas silsilah Yesus itu. Sekarang tanggapan saya poin C. Maria memang bicara kepada Yesus dan menyebut Yusuf dengan sebutan Bapak. Lukas 2 ayat 48. Ini lagi-lagi bukan hal yang aneh, karena sudah saya katakan secara sah atau secara hukum Yusuf memang adalah bapak dari Yesus. Tapi kurang ajarnya Barclay, dia tidak bicara apapun tentang lanjutan dari Lukas 2 ayat 48 itu. Dan di sini saya berikan Lukas 2 ayat 49. Yesusnya jawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Marianya tanya, bapakmu dan aku cari kamu. Ditanya balik, mengapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini siapa Bapakku? Maria ngomong bapakmu, memang menunjuk pada Yusuf. Tapi Yesus ngomong Bapakku. Dia ngomong siapa? Rumah Bapakku. Bait Allah. Rumah siapa? Jelas ini Bapak rohani, Allah Bapak yang dibicarakan. Jadi dengan kata-katanya sebetulnya dia mengatakan Yusuf bukan bapakku, Allah Bapak itu bapakku. Kenapa Barclay hanya sebut Lukas 2:48, tapi hindari Lukas 2:48, hindari Lukas 2:49? Mengapa? Ini cara berargumentasi yang tidak fair. Karena poin D, Matius 13 ayat 55 dan Yohanes 6 ayat 42, memang
mengatakan Yesus adalah anak Yusuf. Saya bacakan ya. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Anak tukang kayu. Yusufnya tukang kayunya. Tentu bukan Maria. Masa Maria jadi tukang kayu? Jadi anak tukang kayu ini anak Yusuf. Lalu ibunya Maria, saudara-saudaranya. Kalau saya percaya ini anak dari Yusuf dan Maria. Tapi itu bukan pembahasan kita saat ini. Karena kita lihat Yohanes 6 ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Anak Yusuf terang-terangan, yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Jadi dalam dua ayat ini memang ya, Yesus dikatakan anak Yusuf. Tapi saya ingin ingatkan, memang secara sah, secara hukum, dia anak Yusuf. Tidak ada hal yang aneh sebut anak tukang kayu, anak Yusuf. Tapi coba lihat di dalam Lukas 3 ayat 23, ini awal dari silsilah Yesus. Lukas 3 ayat 23 saya berikan sepotong saja. Titik-titik. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Kenapa gerangan Lukas menambahkan kata-kata menurut anggapan orang? Kalau Lukas memang menganggap Yesus betul-betul adalah anaknya Yusuf. Kalau Lukas menganggap betul-betul anak Yusuf, itu dia nulis silsilah. Anak ini, anak ini, anak ini, terus sampai anak Adam, anak Allah. Kenapa untuk potongan ini saja? Menurut anggapan orang, jelas bahwa ini bukan dari sudut pandang Allah, bukan fakta. Orang tidak tahu, orang-orang luar mana tahu. Maria baru hamil lalu Yusuf mengawini. Tidak terlalu kelihatan. Mungkin lahirnya juga 9 bulan. Jadi orang-orang menganggap dia anak Yusuf. Itu anggapan orang. Bahwa ini diberikan di sini. Jelas Lukas menganggap faktanya tidak demikian. Faktanya Yesus bukan anak Yusuf. Sekarang poin E, Barclay mengatakan sisa perjanjian baru tidak berbicara apa-apa tentang kelahiran dari perawan. Ini tadi kata-kata Barclay tadi ya. Ini kok kayak caranya kadrun argumentasi ya. Saudara, cerita dalam Matius 1 dan dalam Lukas 1 dan 2 itu perjanjian baru dan itu sebetulnya sudah cukup. Sudah ada 2 cerita yang panjang yang setiap orang yang dengan pikiran fair membaca pasti mengatakan Yesus lahir dari perawan. Di samping itu saudara, kita kan bukan hanya mempercayai perjanjian baru saja sebagai Alkitab atau firman Tuhan, tapi kita juga mempercayai perjanjian lama, bukan? Itu juga firman Allah, bukan? Dan itu juga harus dijadikan dasar, bukan? Dan dalam perjanjian lama, Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Dan perjanjian baru yang dalam Matius 1 ayat 23 menganggap kelahiran Yesus sebagai penggenapan nubuat itu adalah sesuatu yang lebih dari cukup untuk mempertahankan doktrin kelahiran Yesus dari seorang perawan. Saya berikan ayatnya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini terjemahan Indonesia buruk sekali ya. Seorang perempuan muda. RSV sama, young woman, perempuan muda. Tapi King James, NIV, ASV dan New King James virgin.
perawan. Saya sudah pernah mengeksposisi ayat ini dan menjelaskan panjang lebar. Ini seharusnya diterjemahkan perawan. Kalau perempuan muda mengandung loh, anaknya di mana? Wong itu suatu tanda. Tanda itu kan mesti mujizat. Kalau perempuan muda lah, tidak ada yang aneh. Lebih aneh perempuan tua, umur 100 begitu. Sarai mengandung waktu sudah tua, umur 75 atau berapa. Itu aneh. Nah ini perempuan muda. Apa anehnya? Nah, lucunya saudara, Matius 1 ayat 23. Ini kan penggenapannya ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, ini jelas-jelas penggenapannya. Tapi aneh terjemahan Indonesia menerjemahkan anak darah. Anak darah perawan ya. Dan di sini RSV pun ikut semuanya. King James, RSV, NIV, NASB, ESV, New King James, semua menerjemahkan virgin atau perawan. Saudara, pertama pembahasan saya tentang hal ini. Kata Yunani yang diterjemahkan anak darah atau perawan dalam Matius 1:23 ini adalah parthenos. Dan kata ini tidak pernah digunakan untuk menunjuk para perempuan yang sudah menikah. Di samping itu, kata-kata Maria dalam Lukas 1 ayat 34 yang berbunyi, bagaimana itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Aku belum bersuami. Itu terjemahan kita. Tidak hurufiah, saudara ya. Terjemahan hurufiahnya adalah seperti yang diberikan oleh King James, yaitu I know not a man. Aku tidak tahu atau tidak kenal laki-laki. Dan ini jelas menunjukkan bahwa dia betul-betul masih perawan. NIV dan NASB menerjemahkan I am a virgin. Aku seorang perawan. Saudara, kata know dalam Alkitab kadang-kadang memang pengetahuan intelektual. Tapi kadang-kadang diartikan di sini seperti ini. I know not a man. Aku belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seperti itu betulnya. Dan kata no dalam King James ini diterjemahkan dari kata Yunani ginosko. Sekarang kita lihat Matius 1:25. Terjemahan kita, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Yusuf mengambil Maria sebagai istri, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terjemahan kita tidak bersetubuh dengan dia. Terjemahan King James, and knew her not, dan tidak tahu atau kenal dia. Kata new dalam King James ini juga diterjemahkan dari kata Yunani yang berasal dari kata dasar ginosko, kata yang sama. Laki-laki new ini diartikan dalam suatu hubungan seks. Maka Matius 1:25 versi kita mengatakan tidak bersetubuh dengan dia. Itu lazim dalam Alkitab. Bahkan dalam PR, cuma kata yang digunakan sekarang kata Ibrani. Kejadian 4 ayat 1a. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Manusia itu Adam ya. Terjemahan kita kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dalam King James, and Adam knew Eve his wife, dan Adam tahu atau kenal Hawa istrinya. Kalau ini pengetahuan intelektual, wah celaka sudah ya. Saya tahu cewek ini, cewek itu hamil. Saya tahu cewek itu hamil. Seadanya cewek, tidak ada cewek tidak hamil, saudara. Tidak masuk akal kan? Jadi laki-laki, sekalipun di sini bahasa Ibrani menggunakan kata Ibrani yada, tapi yada di sini digunakan sama seperti ginosko tadi. Kadang-kadang yada pengetahuan intelektual bisa.
tapi seringkali pengetahuan yang intim sampai menunjukkan suatu persetubuhan. Jadi ayat-ayat dalam perjanjian baru tadi, Lukas 1:34, aku belum bersuami, I know not a man. Lalu Matius 1:25, tidak bertemu dengan dia, and you are not. Semuanya memang menunjukkan Maria perawan sampai dia melahirkan Yesus. Kalau setelahnya saya tidak percaya. Saya tidak percaya doktrin Katolik keperawanan abadi dari Maria. Karena setelah dia melahirkan Yesus, keperawanannya tidak dibutuhkan. Tapi karena keperawanan dibutuhkan sampai dia melahirkan Yesus. Kalau tidak, nubuatnya gagal. Yang dalam Yesaya 7:14. Poin kedua, kalau Yesus tidak dilahirkan dari seorang perawan yang mengandung Roh Kudus, tapi dari pernikahan biasa atau perzinahan, maka pertama, poin A, nubuat firman Tuhan dalam Yesaya 7:14 tidak tergenapi. Karena nubuatnya virgin yang mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Atau tergenapi tapi secara salah, bukan virgin, perempuan muda, bu janda, bu istri, bu apa, tidak tahu apa, tapi pokoknya bukan perawan. Ya salah nubuatnya. Satu nubuat salah cukup, seluruh Alkitab bisa dibuang. Poin B, dia bukan Allah dan manusia, tapi hanya manusia biasa. Kalau lahir dari perzinahan atau pernikahan biasa, dari mana dia kok salah? Dia manusia biasa. Dan poin C, dia tidak bisa lahir suci. Hanya kalau dia lahir dari seorang perawan yang mengandung dan melahirkan, baru hukum dosa asal bisa diperkecualikan untuk dia. Masih butuh pekerjaan Roh Kudus menyucikan dia sejak awal, terus sehingga dia terus suci. Tapi kalau dia lahir dari suatu pernikahan biasa ataupun perzinahan, berarti ada laki dan perempuan, sperma dan sel telur yang ketemu menyebabkan jadi janin, maka hukum dosa asal tidak bisa dikecualikan terhadap diri Yesus. Dia harus dianggap sebagai manusia yang lahir dalam keadaan berdosa. Dan kalau dia lahir sebagai manusia berdosa, dia tidak bisa menjadi penebus dosa umat manusia. Jadi saudara, terlihat bahwa ada banyak doktrin-doktrin besar atau dasar dari kekristenan, termasuk doktrin keilahian Kristus dan doktrin tentang penebusan dosa oleh Kristus, yang didasarkan atau dilandaskan atas doktrin kelahiran Yesus dari seorang perawan ini. Dengan demikian, kalau doktrin kelahiran dari perawan itu ditolak, itu sama dengan menolak seluruh kekristenan. Kan saudara, gereja itu bisa mengatakan, William Barclay bisa mengatakan gereja tidak berkeras pada doktrin the virgin birth. Itu adalah omong kosong. Gereja dia tidak menekankan mungkin, gereja-gereja yang liberal tidak menekankan mungkin, tapi gereja yang Alkitabiah dan Injili mesti menekankan. Saya tidak berkata bahwa gereja yang percaya virgin birth itu pasti Alkitabiah dan Injili, karena gereja Katolik juga percaya virgin birth, bahkan virgin terus. Gereja Ortodoks juga percaya virgin birth. Apakah mereka Alkitabiah? Kalau bagi saya, dalam doktrin itu mereka benar. Dalam doktrin Tritunggal, Kristologi benar. Tapi dalam doktrin keselamatan dan banyak doktrin yang lain, mereka berbeda secara dasari dengan kita. Saya tidak anggap mereka saudara seiman. Jadi ingat ya, doktrin yang gereja yang Alkitabiah dan Injili harus percaya doktrin tentang kelahiran Yesus dari perawan. Tapi tidak bisa dibalik. Yang percaya kelahiran Yesus dari perawan berarti gerejanya Alkitabiah dan Injil. Belum tentu. Sekarang poin S, saudara. Kata-kata dalam kutipan bagian akhir, saya beri warna biru, laki-laki merupakan deceptive generosity, kemurahan hati yang bersifat menipu
Seperti yang dikatakan oleh John Murray di atas, hati-hati dengan kemurahan hati dari orang sesat atau liberal. Saudara, orang yang benar itu harus sangat keras kalau sudah urusan kebenaran yang sifatnya dasar. Harus seperti saya. Nah, sama dengan aku, sesat, bukan terus iman, masuk mana? Neraka. Hati-hati dengan orang yang sesat, yang mengecam sikap keras seperti yang saya punya seperti ini. Orang Kristen tidak boleh seperti itu, tidak penuh kasih itu. Siapa kita jadi hakim? Allah tok yang boleh menghakimi. Semua mau kosong. Kalau Allah mengatakan yang percaya Yesus masuk surga, lalu kita mengatakan aku percaya Yesus, mesti tak tambahin perbuatan baru masuk surga. Lalu itu apakah itu iman yang dibicarakan Alkitab? Itu bukan iman. Paulus mengutuk orang-orang dengan iman seperti yang mengajarkan ajaran seperti itu. Galatia 1 ayat 6-8. Paulus mengutuk dan saya mengatakan mereka masuk neraka, mereka sesat, nabi palsu. Kerasnya mana? Sama saja. Mau salahkan saya, salahkan Paulusnya dulu. Kalau bukan urusan dasar, jelas tidak usah bersikap keras seperti itu. Bahkan orang yang tidak percaya predestinasi, saya tidak katai sebagai sesat. Saya katai sebagai salah. Saya bukan sesat. Sesat itu salah secara mendasar, dan predestinasi bukan doktrin dasar dalam Kristen. Saudara, jadi dalam urusan virgin birth of Christ, karena ini mempengaruhi doktrin dasar yang lain, keilahian Kristus, penebusan dari seluruh kekristenan. Orang yang tidak percaya pada doktrin Tuhan Yesus dari perlawan, menurut saya orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Kalau saya tanya pada saya, William Barclay itu masuk surga atau neraka? Saya katakan begini ya, Barclay itu seorang misterius, sama seperti, mirip setidaknya seperti Biliam. Kita sudah mempelajari Biliam, biarpun belum selesai, tapi bagian awalnya itu sudah menjelaskan dia itu nabi asli atau nabi palsu, dan itu membingungkan sekali. Kesimpulan saya, Biliam itu nabi palsu, tapi saudara, dia mengenal Allah yang benar. Dia bisa bernubuat dari Tuhan, dan dia bisa komunikasi dengan Allah seperti nabi-nabi asli yang lain. Tapi dia jelas-jelas nabi palsu. Saya kok yakin Biliam tidak selamat. William Barclay itu dalam bagian-bagian tertentu bukan cuma sesat seperti ini, juga mujizat yang lain. Tapi seringkali ayat ini salah, ayat ini salah. Hanya kayak ayat dalam Matius dan Lukas kok sepertinya kok tadi salah. Padahal bisa diharmoniskan, tapi sedikit salahkan Alkitab. Dan banyak juga hal-hal yang lain dia sesat. Tapi kadang-kadang dia memberitakan Injil yang betul-betul Injil. Kadang-kadang jadi nabi asli, kadang-kadang jadi nabi palsu. Orang ini membingungkan. Tapi kalau saya harus memilih, Barclay tidak bisa masuk di tengah-tengah kan? Atau dia surga atau dia neraka. Saya kok yakin kita tidak akan ketemu dengan dia. Saya tidak akan ketemu dengan dia nanti. Saya yakin dia masuk neraka. Dia bukan nabi yang asli. Banyak berguna, tapi toh imannya yang kacau balau, entah bersumber dari mana, membuat orang ini punya banyak pengajaran sesat yang membahayakan. Tetap boleh pakai bukunya, tapi dengan syarat bisa
menyaring, membuang kesesatannya, mengambil hanya yang bagus. Tidak ada penafsiran yang betul 100%. Semua penafsiran kita masih saring, buang yang salah, buang yang sesat, ambil yang bagus. Dia masuk neraka. Dan orang yang tidak percaya doktrin kelahiran Yesus dari perawan akan menyusul William Barclay. Saudara, percayalah kelahiran Yesus dari perawan sebagaimana Alkitab memberikan kesaksian, Alkitab menubuatkan, dan juga berdasarkan itu kita percaya Yesus adalah Allah yang sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dan lahir sampai mati dalam keadaan suci tanpa dosa sama sekali, dan dia mati memikul hukuman dosa, menjadi penebus dan juru selamat dan pengganti kita. Saudara percaya itu, saudara anak Allah, dan saudara pasti masuk surga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman, dan kami membahas doktrin yang penting, kelahiran Yesus dari perawan, yang kami tidak mengerti bagaimana orang dengan pengetahuan yang luas seperti Barclay bisa begitu sesat. Kami berdoa supaya kesesatan Barclay tidak tersebar. Dan kalau ada orang-orang yang menerima pandangan Barclay, biarlah khotbah-Mu atau entah dengan cara apapun yang lain, Tuhan meluruskan orang-orang itu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Maha Kuasa, dan tidak ada apapun yang sukar bagi Engkau. Membuat seorang perawan seperti Maria tanpa persetubuhan dengan siapapun mengandung dan pada akhirnya melahirkan Yesus yang akhirnya menjadi juru selamat umat manusia. Biarlah semua orang Kristen bisa percaya pada hal ini, percaya juga pada semua doktrin-doktrin dasar yang lain, dan dengan iman seperti itu betul-betul menjadi anak Allah dan akan berakhir di kerajaan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.